Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Solar kembali langka di Merauke, pengendara harus antre berhari-hari untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kantor Kelurahan Kebun Siri Mimika dibobol maling, sebuah komputer hilang. Telur di Merauke langka, diduga banyak dibeli panitia makan bergizi gratis. Polresta Sorong Kota menggerebek pabrik miras oplosan yang berkedok bengkel kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong pada hari Sabtu. Polisi yang sudah lama mencurigai tempat ini meringkus seorang pelaku di lokasi. Tidak main-main, dari hasil penyelidikan, bahan baku dan peralatan untuk membuat miras oplosan diselundupkan dari Cina. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi teror membakar bangunan sekolah menengah pertama Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Sabtu. Pembakaran dilakukan pada dini hari sehingga sulit dideteksi oleh aparat keamanan. Seluruh bangunan ludes terbakar. Pelaku berjumlah belasan orang. Mereka datang lalu membakar gedung sekolah dan langsung melarikan diri. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 3,4 kg. Barang bukti ganja ini disita dari seorang tersangka di Pelabuhan Jayapura. Tersangka mengaku ganja tersebut berasal dari Papua New Guinea dan akan dikirim ke Manokwari, Papua Barat menggunakan kapal penumpang. Ganja ini kemudian dibakar dan disaksikan Kejaksaan Negeri Jayapura dan Polda Papua. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pengadilan Negeri Jayapura kembali menggelar sidang perkara korupsi PON ke-20 Papua dengan menghadirkan 6 orang saksi. Ke-6 orang saksi merupakan pensiunan dan aparatur sipil negara yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua. Selain saksi, keempat terdakwa juga hadir. Kasus korupsi dana PON ke-20 Papua mencuat setelah Kejaksaan Tinggi Papua menemukan indikasi aliran dana mencurigakan sebesar 14 miliar rupiah lebih, sehingga pesta olahraga yang seharusnya menjadi kebanggaan rakyat Papua berubah menjadi skandal memalukan. Polisi yang bertugas di pos Kudamati Merauke diserang sekelompok warga. Penyerangan itu dipicu perkelahian pemuda yang mabuk di Gang Kelinci. Perkelahian antar pemuda itu menyebabkan seorang pemuda terluka. Pelaku kemudian melarikan diri ke arah polisi sehingga warga yang ada di Gang Kelinci membabi buta menyerang polisi. Bahkan mobil patroli rusak akibat dilempar batu. Polisi mengimbau warga tidak mengonsumsi miras berlebihan karena hanya akan memicu perkelahian.
Ratusan pelajar sekolah menengah atas di kota Jayapura menggelar aksi protes menolak program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah. Ratusan pelajar ini tergabung dalam solidaritas pelajar Papua. Mereka menggelar unjuk rasa di Perumnas 3, Distrik Heram, Kota Jayapura. Unjuk rasa mendapat pengawalan ratusan personel dari Polresta Jayapura Kota agar tidak ricuh dan anarkis. Siswa meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis dan menggantikannya dengan program pendidikan gratis. Mereka juga meminta pemerintah tidak melibatkan TNI dalam pembagian makan bergizi gratis di wilayah pedalaman dan daerah konflik di Papua. Polisi tengah memburu para pelaku yang membobol salah satu toko komputer yang terletak di Jalan Brawijaya, Merauke, Papua Selatan. Dari rekaman kamera pengintai, dua pelaku masuk ke dalam toko melalui atap dengan cara menggunting seng. Mereka dengan leluasa mengacak-acak isi ruangan dan berhasil membobol brankas lalu membawa kabur uang sebesar 45 juta rupiah. Tidak ambil uang semua. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Yalimo, Askem Mabel, berhasil diringkus polisi. Askem Mabel ditangkap hidup-hidup di Kampung Dombomi, Distrik Abenaho oleh pasukan Brimob yang sudah bersiaga sejak sepekan lalu. Askem Mabel langsung dibawa ke kota Jayapura menggunakan pesawat Smart Air dengan pengawalan ketat polisi. Polisi juga menyita 2 senjata api dan sejumlah peluru. Dalam aksinya sejak Juni tahun lalu, kelompok Askem Mabel telah menewaskan warga sipil dan aparat keamanan di Kabupaten Yalimo. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.